Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bil i'tisami bihablillah wa huwallazi addaba nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa ahsana ta'dibah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad khairil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Jamaah taklim ingkang tansah kula hormati, puji syukur kehadirat Allah. Sore hari ini kita masih diberi nikmat yang banyak dan nikmat yang besar. Saking banyaknya nikmat Allah, kita tak mampu menghitung. Saking besarnya nikmat Allah, kita tak mampu mengukur. Tandanya kalau kita masih diberi nikmat, kita bisa melangkahkan kaki menuju masjid ini untuk ngaji. Mudah-mudahan nanti banyak manfaatnya. Saya mengawali kajian ini dengan membaca satu hadis. Lis-shaimi farhatani farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa, ya termasuk kita, bagi orang yang berpuasa akan merasakan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi. Yang pertama adalah bergembira ketika berbuka, bergembira ketika Idul Fitri. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan bergembira ketika berjumpa dengan Allah. Terkait dengan kegembiraan kita ketika berbuka, insya Allah kita dapati setiap hari selama 1 bulan penuh. Hari ini insya Allah terakhir puasa tahun 1446 Hijrah. Tapi saya yakin semuanya berharap mudah-mudahan bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kenapa doa itu kita panjatkan? Seperti yang disampaikan Bapak tadi di mukadimah tadi, bulan Ramadan itu ya bulan yang sangat istimewa. Maka kita semuanya biasanya menyambut dengan istimewa pula. Biasanya kita nggak makan bersama-sama di sore hari, tapi kita ini makan bersama di sore hari, berbuka bersama, iftar. Gembira ketika kita bertemu, kemudian makan bersama, minum bersama, gembira. Setelah sebelumnya seharian penuh kita mencegah dari makan dan dari minum,
Ketika azan tiba, gembira kita. Ada harapan kita diampuni, ada harapan kita mendapatkan pahala. Selain lapar kita hilang, dahaga kita hilang, insya Allah berpahala. Begitu senantiasa kita baca setelah kita berbuka. Ketika beridul fitri, kita gembira setelah 1 bulan penuh kita berperang melawan hawa nafsu kita, berperang dengan syahwat kita, berperang dengan godaan nafsu kita sendiri. Kan karena kalau bulan Ramadan itu kan pengganggu kita berkurang, Bapak Ibu. Nah, di dalam hadis itu kalau bulan Ramadan kan setan-setan dibelenggu gitu toh ya. Tapi nafsu kita yang sulit kita hadapi kadang-kadang. Karena itu ketika beridul fitri gembira kita. Dulu kalau saya masih kecil ketika di babatan itu, gembiranya berbuka itu diantaranya apa Bapak Ibu? Dulu belum ada ya, TV itu masih jarang-jarang sekali. Bahkan 1 RT itu kadang-kadang yang mempunyai radio itu cuma 1. Gitu nggih Pak Kadi nggih. 1. Semuanya kumpul di situ mendengarkan santapan rohani bulan puasa. Biasanya dulu disampaikan Pak Sambang Jalan misalnya. Senang kita. Kok anggere wis makdul ngono suarane. Nek sekarang wis gak rasa nganggo dul, wis ngerti. Alat komunikasi sudah luar biasa. Dulu dikasih tanda suara dentuman, anggere makdul itu sudah bubar lari ke rumah masing-masing bergembira karena berbuka. Lain dulu, lain sekarang. Gembira sekarang berbuka bersama di masjid-masjid. Saya hitung saya berbuka di rumah 1 bulan 2 kali ini. Ini sebenarnya terakhir jatahe berbuka di rumah, tapi dibel sama Mas Effendi. Oh, sekali tempo tat gitu. Ya wis rasido nang omah. Di Masjid An-Nur. Gembira kita. Tetapi yang lebih hebat lagi Bapak Ibu, ini nanti yang akan saya jelaskan lebih lama, adalah bergembira ketika nanti menghadap bertemu dengan Allah besok. Kenapa kita bergembira ketika menghadap Allah? Bagi orang-orang yang berpuasa seperti kita, karena pahalanya akan diberikan pada saat itu. Atau awal-awal saya yakin sudah disampaikan oleh para mubalighah, menyampaikan semua amal ibadah dilakukan, setiap satu amal akan diberi balasan pahala lipat 10 hingga 700, kecuali puasa, kan begitu. Pahalanya berpuasa itu kata Allah untukku, dan aku sendiri yang akan memberi pahala. Tentunya besarannya berapa pahalanya hanya Allah yang mengetahui. Dan kelak ketika kita berjumpa dengan Allah, kita akan mengetahui,
Oh demikian toh hebatnya pahala orang yang berpuasa itu. Mari Bapak Ibu kita baca terlebih dahulu satu ayat. Surat Al-Muzammil ayat ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Ini kelak kita akan tahu itu. Kalau saat nanti kita menghadap Allah. Lah kegembiraan itu tentunya harus diikuti berbagai amal ibadah dan berbagai amal soleh serta amal-amal lain yang baik selama bulan Ramadan ini. Maka yang perlu kita fahami hendaklah disesuaikan dengan cita-cita besar kita. Orang itu pokoknya boleh mempunyai cita-cita setinggi langit Bapak Ibu. Tapi jangan cita-cita kosong. Kalau angan-angan kosong nggak boleh kita. Tapi angan-angan cita-cita setinggi langit itu boleh. Bahkan kita diharapkan untuk mempunyai cita-cita setinggi langit, tetapi harus sadar bahwa kaki kita tetap berpijak di bumi. Ini harus kita sadari. Artinya cita-cita tinggi itu, niatan tinggi itu harus ada azam, harus ada tekad yang kuat untuk mewujudkan cita-cita itu, mewujudkan harapan itu. Mari kita kaji satu persatu. Ketika kita menghadap Allah itu apa sebenarnya yang kita harapkan? Yang pertama, Bapak Ibu, menghadap Allah dalam keadaan terampuni dosa-dosanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Ini surat Al-Hadid ayat 21. Ternyata kita diminta untuk berlomba-lomba kepada mendapatkan ampunan dari Rabbmu dan surga. Ini Pak. Jadi harapan kita menghadap Allah kelak dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni. Lah kita harus berlomba-lomba untuk itu. Harus berlomba-lomba untuk itu.
Kita harus punya azam, tekad yang kuat untuk mewujudkan harapan itu. Sehingga istighfar harus selalu kita lakukan. Bapak Ibu, kuncinya ini di dalam surat Ali Imran di ayat ke-17. Ini yang mesti kita lakukan. Kita sudah ditempa 1 bulan penuh, tentunya kita bisa untuk melakukan itu. Apa? Setelah Ramadan harus apa kita? Biasanya kan habis Ramadan aktivitas kita terkurangi. Bahkan amal soleh kita ikut pergi, kan gitu. Biasanya disiplin jadi nggak disiplin. Padahal penduduk penghuni surga, calon penduduk surga itu tindakannya bukan muslim musiman. Ini banyak yang muslim musiman. Aslinya muslimnya itu yo nek pas poso. Bar poso rapatek muslim. Begitu. Lah yang harus dipertahankan yaitu tadi yang tertuang di dalam surat Ali Imran ayat ke-17. Was-sabirin wal qanitin was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar. Ini surat Ali Imran ayat ke-17. Was-sabirin, orang-orang yang sabar. Banyak orang yang tidak sabar, Pak. Banyak orang yang kurang sabar, Bu. Kadang malah ini sabari eneng batese yo ngasih. Lah batesane nok ngendi? Ra iso. Tapi orang-orang yang sabar itu adalah calon penghuni surga. Was-sadiqin, tetap benar. Benar akidahnya, benar lisannya, benar perbuatannya, benar tingkah lakunya. Benar semuanya. Wal munfiqin wal qanitin, tetap taat. Nah ini yang tetap taat ini yang sulit. Ada kalanya setelah Ramadan ngajine wegah, sholat malamnya aras-arasen. Ada kalanya loh. Puasa sunahnya apalagi. Sibuk mengejar ketenaran dunia dan kekayaan dunia. Bahkan Bapak Ibu kadang-kadang ya, hari ini kita masih taat, masih wal qanitin tadi, masih taat kita. Bahkan besok pagi jam 6 kita masih khusyuk mengikuti khutbah Idul Fitri, sholat Idul Fitri. Tapi 10 menit kemudian musik hingar-bingar mulai menghiasi bumi. Saking sibuknya piknik kesana kemari, hingga masjid-masjid sudah mulai lagi jarang-jarang jamaahnya. Itu manusia itu mudah sekali berubah ternyata. Iman mudah sekali bergeser. Padahal perintah surat Ali Imran ini tadi wal qanitin, tetap taat. Wal munfiqin,
menginfakkan, menafkahkan harta kekayaan di jalan Allah. Kalau digambarkan di sini ya lumo begitu baik. Dermawan, tetap dermawan. Wal mustaghfirina bil ashar. Istighfar di waktu sahur. Istighfar di waktu ashar. Waktu ashar itu sebaiknya ya sepertiga akhir malam. Jadi Bapak Ibu, setidak-tidaknya loh ini, kalau kita tidak bangun malam untuk sholat malam, kuwi disisihke rakitan sakdurunge berangkat subuh itu istighfar. Jadi 5 rangkaian itu yang harus terus kita jaga pasca Ramadan. Maka tadi ternyata 5 rangkaian karakter atau ciri khas calon penghuni surga yang terakhir adalah istighfar di waktu ashar. Di waktu sahur, maksudnya pada sepertiga akhir malam. Mboten ngasar Pak ya. Ampun dikira salat ngasar lho niku. Waktu sahur. Niki mangke panjenengan saged membuka di surat Ali Imran ayatnya 17. Jadi itu sehingga nanti kita menghadap Allah terampuni dosa-dosa kita. Ini harus dipertahankan itu. Maka di awal-awal itu saya yakin ini juga sudah disampaikan oleh para mubaligh. Ada sebagian ahli hadis yang menyatakan hadis ini hasan. Walaupun ada yang menyatakan hadis ini dhaif. Tapi untuk pelajaran kita enggak masalah saya sampaikan. Suatu saat Rasulullah itu naik mimbar. Tiba-tiba Rasulullah melafadzkan amin 3 kali. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau tidak biasa atau belum pernah melakukan seperti itu. Ada apa gerangan?" Rasulullah menjawab, "Tadi malaikat mengatakan rugi, sungguh rugi orang-orang yang ketemu bulan Ramadan tetapi tidak terampuni dosa-dosanya. Maka aku katakan amin." Ini Bapak Ibu. Untuk itu mari kita jaga betul. Istighfar kita lakukan. Yang kedua kita itu mempunyai harapan yang besar, cita-cita yang tinggi, yaitu menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih, hati yang sehat. Ada 3 kategori hati manusia. Iki kita sudah dididik selama 1 bulan Pak Bu. Tentu hati kita sehat. Karena sudah ditarbiyah selama 1 bulan penuh. Ada 3
kategori hati manusia yang pertama qalbun salim, hati yang sehat, hati yang bersih. Inilah orang-orang yang berbahagia dunia akhirat, yang mempunyai kesempurnaan, yang mempunyai kekuatan untuk menjadi manusia. Sebab menjadi manusia itu ternyata tidak enteng, karena tujuan diciptakannya manusia itu untuk beribadah, maka ternyata tidak enteng. Maka pernah saya membaca satu kitab, ada syair atau kata hikmah dalam bahasa Arab, tetapi kalau di Indonesiakan seperti ini: sesungguhnya orang yang mati dan orang yang istirahat itu bukanlah mayit. Mayit yang sebenarnya adalah orang yang hidup ini. Jadi orang yang hidup ini bisa menjadi mayit, Pak, Bu. Mayit adalah orang yang hidup, yang hidupnya bermuram durja, enggak bahagia, tersenyum ora iso, dan tidak mempunyai harapan di masa depan. Jadi harapan surga itu tidak ada, Pak. Harapan mempunyai qalbun salim juga enggak ada. Maka dia adalah mayit yang sesungguhnya. Lebih-lebih kalau di dunia tersenyum saja nggak bisa. Ya jenengan cuman ya duduk katanya. Ada anak yang lewat, sreng, meneng ae. Ngono mesti sijine tekon. Ki mau sapa? Genah mayit mlaku no. Tersenyum saja nggak bisa. Apalagi kebahagiaan, nggak ada itu. Maka kegembiraan kita menghadap Allah dengan hati yang salim, dengan qalbun salim, dengan hati yang sehat. Jangan dengan hati yang marid, qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit. Hati sakit itu luar biasa loh Bapak Ibu. Dengar azan, aras-arasen, penyakit ini. Saatnya sholat, malah bekerja. Sakit ini. Penyakit yang luar biasa apabila dia sombong. Wah, pahalaku wis luar biasa ini. Aku poso tutuk kok. Wis 30 dina tutuk iki aku. Iki engko mesti mlebu swarga sik dhewe, mlikiti sesuk lali ngibadahi. Sebab tidak diteruskan dengan di ayat yang Ali Imran yang ke-17 tadi. Penyakit luar biasa itu nek wis sombong. Yang kategori ketiga, qalbun mayyit. Qalbun mayit, atine wis mati. Tapi kalau sudah ditempa selama 1 bulan, saya yakin hati kita menjadi sehat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
Jadi kita menghadap Allah ki hati kita itu sudah bersih gitu, Pak. Nek cara piyai sepuh itu wis menep tenan. Kene iki wis ora eneng beban gitu. Jadi ki mati barangnya wis cul gitu loh, Pak. Mula kan ada gini. Kalau ini Pak Imam Syafi'i mengatakan begitu. Telah melahirkan ibumu, wahai anak Adam, kamu menangis. Orang-orang di sekitarmu tertawa gembira. Maka tempalah dirimu, gemblengen imanmu, agar kamu besok ketika mati dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan tertawa gembira, sementara orang di sekitarmu menangis karena kehilanganmu. Itu tanda orang baik. Tapi kalau orang yang buruk itu, jika datang orang menangis sambat, wah nek siji kae sing teko bahaya. Nek mriki napa kotak infak ngoten niku napa nggih sok jek ilang, Pak? Serakin niku enek sing diangkati, Pak. Bareng konangan ya ngono kuwi, sing enek sing ngono kuwi. Panggire nyawa kae jek ngono asline ya dadi homo tenan kok ngantek ngono kuwi. Saking orang itu benci. Tetapi ketika engkau pergi, orang malah tertawa, Pak. Senang loh nek kae lunga nek malah aman kene gitu. Jangan menjadi orang begitu. Maka kita bersihkan hati kita agar kita kelak menghadap Allah dengan qalbin salim, hati yang sehat. Harapan yang ketiga, menghadap Allah dengan ahsanu amalah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kita harus menghadap Allah dengan ahsanu amalah, sebaik-baik amal. Lah bulan Ramadan ini harus kita jadikan pelatihan. Maka pasca Ramadan harus menjadi orang-orang yang benar-benar memiliki ahsanu amalah. Jadi begitu, jangan sampai nanti bulan Ramadan kita lewati besok yo podo wae. Ora enek undak-undakane. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini harapan yang ketiga. Harapan yang keempat. Mungkin ini harapan yang keempat, kemudian harapan yang kelima. Menghadap kepada Allah dengan mendapat keridhaannya. Saya membaca satu ayat, kadang-kadang arang orang yang seperti disebut dalam ayat ini nampaknya jarang sekali. Wa minan nasi mayyashri nafsahu btigha amardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan di antara manusia
Ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Kadang kita membacanya doa iftitah itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada yang gitu. Tapi intinya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, pengabdianku, bekerjaku, wah itu semuanya lillahi rabbil alamin. Dan itu semata-mata mengharap keridhaannya. Maka dulu ada ulama sufi yang berdoa, ya Allah, dosaku itu bagaikan lautan padang pasir, saking akeh dosa. Untuk itu aku datang kepadamu untuk memohon ampunan kepadamu. Kalau engkau menolaknya, kepada siapa lagi aku memohon, ya Allah. Begitu. Untuk itu aku lebih suka masuk nerakamu atas ridhamu daripada masuk surgamu atas murkamu. Wah, ini karena pakai ilmu balaghah. Jadi kalau Allah ridha, Bapak Ibu, ora bakalan kita itu masuk neraka. Tapi saking indahnya, ya Allah, aku lebih suka masuk nerakamu atas ridhamu. Kalau Allah ridha, nggak bakalan Bapak Ibu kita itu tertimpa apapun yang menyesatkan kita, menyiksa kita, itu enggak bakalan. Sampai Nabi Ibrahim itu, karena apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Allah ridha ketika dibakar dalam api yang membara. Itu enggak kepanasan. Api enggak membakar karena Allah ridho. Nah, ini. Maka apa yang kita lakukan mudah-mudahan Allah ridho. Satu lagi, karena tinggal 1 menit, mudah-mudahan pas minimal saya baca. Harapan yang kelima adalah menghadap Allah bersama para nabi dan orang-orang yang soleh. Ini nanti penjenengan buka di surat Al-Isra ayat 71 dan 72, bahwa kelak kita akan dikumpulkan oleh Allah, didampingi oleh pemimpin kita, yaitu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.